Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada orderan di Shopee ya buat nura.aini79. Saya akan tes dulu unitnya. Ini Epson GTS80. Saya akan tes dulu. Ini bisa 40 lembar per menit ya. Nanti kita tes untuk speednya. Dan di sini saya sudah koneksikan ya untuk portnya. Kita akan tes. Dan masuk di aplikasinya terlebih dahulu. Pastikan Anda sudah menginstalnya sehingga terbaca di aplikasinya ya. Nah, di sini saya sudah siapkan aplikasinya, Epson Scan. Kita buka dulu. Samakan untuk serinya di sini GTS80. Jadi saya juga di sini GTS80. Kita lihat ya di sini. Karena saya punya banyak seri GTS80 ya. Oke, saya klik OK. Kita tunggu sampai dia tampil ya untuk aplikasinya. Nanti saya tes beberapa dokumen di sini. Nah, tampilannya seperti ini untuk aplikasinya. Di sini saya akan setting duplex ya atau double side di sini, double side. Kalau misalkan Anda simplex, tinggal pakainya yang single side ya. Kalau duplex dua sisi ya. Kalau simplex satu sisi. Gimana kalau misalkan saya dua sisi gitu ya. Tapi saya pengen ngambilnya yang satu sisinya aja. Tinggal posisinya aja ya. Kalau misalkan Anda taruh dokumen misalkan dua sisi. Nah, misalkan ya. Oh, yang ini nih, yang dua sisi. Nah, misalkan seperti ini. Anda mau ngambil yang ini, tapi saya settingannya duplex gitu kan. Ya tinggal posisinya aja. Anda mau misalkan di sininya. Mau yang depan yang mana dulu gitu ya kan. Anda tinggal posisikan aja seperti ini. Nanti dicek aja yang depan yang mana ya. Tinggal dibolak-balik aja. Kalau misalkan satu sisi, Anda tinggal ubah aja. Front dia ke front atau ke back. Ke depan atau ke belakang gitu ya. Oke, ini double side. Untuk size-nya di sini maksimum sampai di legal. Ada juga A4 maksimum. Nah, paling kecil dia business card atau kartu nama ya. Daripada saya pusing setting dokumen misalkan, saya nggak perlu setting-setting. Saya pilihnya auto aja. Boleh ya. Boleh. Jadi Anda berbagai macam ukuran dari Anda masukkan folio ke sini. Anda sampai kartu nama ke sini. Anda nggak usah setting-setting. Pakainya auto aja. Ya. Terus di sini orientasinya 0 ya, jadi nggak pakai rotate gitu. Ini dual output, nanti keluarnya double-double. Ya misalkan scan 1 tapi keluarnya 2 gitu. Ini kalau misalkan Anda mau aktifkan, ini resolusi yang saya gunakan di 150. Maksimum sampai di 600 ya. Saya pilih 150 aja. Warna saya pilih color, ada gray dan black and white. Image option di sini saya non aja. Ini untuk brightness-nya dan kontras saya setting seperti ini. Nah, buat Anda yang ada dokumennya ada yang bolong-bolong, Anda bisa aktifkan ini. Remove punch hole. Jadi kalau misalkan ada lubangnya yang dokumennya ada yang lubang-lubang, Anda bisa aktifkan ini di remove punch hole-nya. Terus di sini juga ada konfigurasi. Ya, ada konfigurasi. Dan di sini saya aktifkan skip blank page kalau misalkan Anda ini kan dua sisi ya. Ini kan dua sisi. Saya settingannya duplex. Terus Anda di sininya cuma ada yang satu sisi. Anda bisa aktifkan skip blank page, tapi di sini catatannya harus bersih banget ya. Kalau misalkan ada noda, itu sama dia nggak akan ke skip ya. Jadi tetap aja ke scan gitu ya. Nanti kita akan lihat apa levelnya Anda bisa kasih ke high aja. Kalau noda sedikit sama dia dihilangin. Saya kasih ke high aja. Sini ada double feed. Jadi kalau misalkan kertasnya double dia akan stop gitu ya. Dia akan stop. Ya, kalau misalkan kertasnya double bahwa di situ akan terjadi dokumen yang double ya. Di sini detect double feed-nya saya aktifkan, saya klik OK. Mungkin kalau misalkan si dokumennya itu lengket atau misalkan licin gitu ya. Itu bisa terjadi ya. Oke, saya siapkan beberapa dokumen. Nah, ini ada yang
tulisannya ini ya, kemungkinan ini akan kena skip nantinya karena saya settingannya duplex. Ini saya tonton 81 tapi di sininya polos ya. Kita akan lihat nanti yang si tonton ini ada 2 atau ada 1 ya. Saya siapkan dulu untuk dokumennya. Saya acak aja karena saya ngelihat ini hasilnya ya, bukan cara scan-nya. Ini saya campur. Ini dokumennya ada yang di bawah A4 ya. Ini di bawah A4, ini brosur. Di bawah A4 dan ini duplex ya, duplex. Oke, sini saya akan coba scan dulu. Saya taruh di sini. Kita masuk di aplikasinya kembali. Nah, di sini untuk penyimpanan Anda klik yang ini. Di sini saya kasih Nura ya, taruhnya di desktop, nanti akan tampil di sini atas nama Nura. Formatnya PDF. Kalau misalkan Anda mau edit namanya, silahkan diedit. Nanti di sini Anda kasih nama ya. Anda mau tambahkan di sini tanggal, bulan, tahun di sini. Use timestamp di sini ya, sama jam mungkin sekalian Anda bisa tampilkan ya, seperti itu. Kalau sudah, saya klik OK. Ini formatnya yang saya gunakan PDF ya. Kalau PDF sama JPEG itu hampir rata-rata ada ya, hampir di setiap scanner ada. Saya klik OK kalau sudah. Saya klik scan. Oke, ini konfirmasi yang barusan penyimpanannya ya. Oke, kita tunggu. Di sini nggak ada preview, cuma adanya counter ya. Counter seperti ini, page 1. Oke, seperti ini. Itu saya kasih lihat aja untuk proses scanningnya. Kalau kita ngelihat counter kan ngapain ngelihat angka doang ya. Ini kita lihat untuk proses scanningnya. Oke, dan nanti di sini ada dialog. Ada dialog nanti ini. Nah, di sini Anda mau save file, kalau misalkan save file Anda selesai ya, sudah save. Tapi kalau misalkan Anda mau tambah lagi dokumen, Anda tinggal add page ya. Anda siapkan lagi dokumennya. Saya kasih 2 kali ya. Saya taruh lagi di sini biar nanti tambah dokumen, anggapannya seperti itu ya. Di sini saya klik scan. Kalau Anda klik preview cuma 1 yang ditampilkan sama dia ya. 1 untuk melihat aja. Jadi nggak semua kena preview, nggak 1 aja. Nah, dia lagi masuk lagi. Saya kasih lihat lagi nih untuk proses scanningnya. Oke, sudah selesai semua. Nanti ada lagi dialog, totalnya 18, 19, 20. Oke, saya save file. Ini dalam satu file ya, dalam satu file. Nah, di sini ada, nah, sini saya kasih lihat dulu. Karena saya taruhnya di desktop ya, ini atas nama Nura. Kita buka dulu. Kita turunin. Kita perbesar. Totalnya ada 24 halaman. Coba saya perbesar. Nah, kita rotate. Nah, seperti ini. Ini hasil scan-nya yang barusan ya. Tadi ada namanya tonton ya. Tadi ada yang namanya tonton, coba kita lihat nanti ya. Ini kalau misalkan kita kecilkan, nah seperti ini. Saya kasih lihat yang tonton ya. Tonton harusnya ada 2 nih. Tapi karena saya skip ya. Karena saya skip harusnya cuma tonton doang ya. Ada tulisan tadi tonton. Ini saya settingannya duplex ya. Tonton kayaknya ke skip juga ya tulisannya, soalnya saya kasihnya high. Untuk ininya high ya. Saya kasih high, jadi nah, ini juga kan satu sisi ya. Satu sisi. Nanti kita lihat nih. Ini kan satu sisi, padahal saya settingannya duplex, berarti ini ke skip ya. Oke, aman. Ini untuk hasil scan-nya. Saya besarkan nih untuk hasil scan di tulisannya. Ini yang brosur. Seperti ini. Tulisannya juga jelas. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Kelengkapannya nanti saya taruh dalam kemasan, ada adaptor, kabel power, kabel data, driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Nih, barcode-nya seperti ini. Ada ketentuannya di bawah, silakan Anda baca. Nanti kalau misalkan Anda belum paham,
Anda bisa kontak di nomor WhatsApp kami di sini, ya, kalau misalkan belum paham, atau mau menanyakan, atau misalkan Anda bingung ya, cara nginstalnya gimana, ya, seperti itu, Anda bisa tanyakan di nomor kontak di WhatsApp, ya. Jam 9 sampai jam 5 sore, ya, Anda bisa kontak jam operasional kami, jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Ada serial number di sini. Ada serial number, kita tutup dulu. Kita matikan untuk powernya, ini ada off. Ya, kabel powernya saya ambil dulu. Kabel data, dia letaknya ada di bawah biasanya. Bentar. Nah, ini dia. Ini saya foto, nanti saya samain. Anda bisa samain ya pada saat video unboxing. Saya fotoin dulu biar sama-sama enak, jadi saya juga kasih serial numbernya untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim ya. Oke, ini dia nomornya. Bukan ini. Nah, ini dia GTS 80. Oke, itu aja untuk hasil tesnya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum.